Pemirsa, kita akan minum teh sama Mas Ipung. Karena sulit ketemu dengan beliau. Orangnya sibuk dan segala macamnya. Tidak sibuk sama sekali. Pak Aliman yang segala sibuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, luar biasa. Ngerenyep. Renyap panas karena. Din, air putih, Din. Air putih, Din. Cepet, Din. Kalau urusan kacamata agak sama. Umur sudah sama 45. Tapi silakan bedakan jadi apa yang berbeda antara saya dengan Mas Ipung. Kalau saya wajahnya boros, ya Mas Aliman wajahnya enom terus. Oke, Mas Ipung. Loh, Mas, saya ganti tanya pada jenengan. Ya, boleh. Sampeyan mosok gono keprihatinan belas sih, Mas. Dengan keadaan kita saat-saat ini dan lain sebagainya. Ya, kegelisahan dan keprihatinan itu Mas Ipung ada, tapi sampai hari ini saya hanya bisa untuk ngerasani sesuatu yang saya gelisah, Sandasan, iya, makanya sandasan ini saya buat untuk mengekspresikan kegelisahan saya dan keprihatinan saya terhadap apa yang saya lihat, Mas Ipung. Ya, tapi kan Ini kebalik pemirsa, saya diwawancara ini unik bener. Nah, saya justru berharap dengan kecerdasannya Mas Aliman, sanrasan tapi ngapunten yang walaupun kelihatannya sanrasan santai-santai, tapi bisa membentuk apa itu ekosistem, sehingga ekosistem ini ngapunten nanti jangkai itu sakmene itu, Mas. Itu harapan besar saya pada jenengan. Pada waktu pertama kali ini potensinya manusia ini besar sekali saya ngomongin padahal. Jauh lebih besar daripada saya. Apa yang dikatakan Mas Ipung nggak logis loh ya, nggak logis. Karena memang biasanya hidup tidak logisan ini. Tapi banyak realistis meskipun nggak logis. Itu Mas Ipung. Enggak, itu serius aku. Artinya melihat potensi luar biasa itu sesuatu yang tidak bisa logikakan. Tidak semua. Itu pemirsa. Aku serius saya itu kepada dulur-dulur retan-retan di Madura nggih. Ngapunten saya itu. Ya memang kita saat ini itu harus berani dan mau berpikir. Indonesia ini parahnya begini. Mohon maaf kepada semuanya nggih. Bukan saya mengatakan semua nggak baik, semuanya baik. Tapi kadang-kadang banyak sekali yang tidak mau memikirkan selain dirinya, ngapunten, keluarganya, jamaahnya, organisasinya dan lain-lain. Egoistis. Untuk kemanfaatan. Memang saya juga egois sama. Nyatane lapo kok egois. Wong pohon enak-enak nang konang lapo tak gawe rene. Kan egois. Itu aja hal itu kecil aja sudah saya egois. Ngapain pohon begini dibonsaikan kan egois gitu. Ya, tapi saya juga belajar anfa'um linnas. Itu egois dalam pengertiannya Mas Ipung, tapi bermanfaat dan tidak egois, berbagi dalam perspektif yang dibangun oleh sajaroh-sajaroh yang selama ini diabaikan itu. Kita tuh egois kan loh, Mas. Saya itu egois. Kok iso egois selalu pada diri kita. Ini kira kepentingan kita atau menimangan opo ya toh, umpul-umpul loh, itu egois loh. Mas Ipung, saya itu sebetulnya apa yang sering kita diskusikan aja dulu itu ingin diaktualisasikan dalam seperti sebagaimana harapannya Mas Ipung. Podcast Sandasan dalam perjalanan 2 bulan 3 bulan sampai sekarang, kalau nggak salah sekarang sudah ada Sandasan Peduli, dan juga ada pelatihan jurnalistik per hari Jumat, setiap hari Jumat ada angkatan 1, 2, sekarang sudah angkatan 3. Dan mudah-mudahan meskipun sedikit dan meskipun tidak begitu luar biasa, tapi mudah-mudahan teman-teman aktivis, teman-teman pemuda dan macamnya bisa bermanfaat. Iya, tapi katanya kita tadi kan sama. Iya. Ya. Boleh nggak saya terus balik gitu mengatakan pada diri saya sendiri kepada jenengan ya. Gimana? Alangkah lebih baiknya laksaan kali lipat kalau semua yang kita lakukan loh, Mas. Aku dewe loh, Mas. Kita kan sama toh, Mas. Ya toh? Ya toh? Itu didasari ngapunten, didahului untuk bermanfaat dan barokah manfaat ya tinggalnya nanti. Mudah-mudahan. Saestu. Karena aku yo sok-sok gak ngono, Mas. Sok-sok iku aku nggak ingin ini untuk kepentinganku ngono, Mas. Mudah-mudahan Mas Ipung. Itu semua mudah-mudahan itu memang berangkat dari situ. Cuma lagi-lagi tadi takut kita itu masuk ke dalam kategori definisi egois itu. Cuma memang apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bermanfaat meskipun hanya sekedar bagaimana memobilisasi, menginspirasi. Karena saya berharap Mas Aliman bisa menyatukan ekosistem atau membentuk ekosistem atau menyatukan dulur-dulur kita di Madura. Amin. Saestu, Mas. Wis percaya ora percaya Mas yo pertahanan terakhir menilai nang Madura, Mas. Aku yo elek-elek keturunan Madura. Gitu ya. Bojo-bojokan ayo gak yo.
Pemirsa, Asli. ternyata Mas Ipung ini masih ada keturunan Maduranya. Ternyata di PKB. Tapi kalau mungkin masih perlu untuk didalami untuk bagaimana jalur dan sanadnya. Apa itu penting atau tidak? Semua Boten itu penting. sebetulnya ikhwat tuh. Boten penting. Semua ikhwat tuh. Yang penting Iya. cinta sesama saudara Sesama saudara. kabeh, nggih, boten Itu penting. salah satu caranya Mas Ipung untuk bagaimana mengaktualisasikan persaudaraannya, perseteretanannya kalau bahasa Madura. Perstretetan. Perseteretanan. Persaudaraan Mas Ipung. Oke, perstretetan. Perseduluran. Mas, Mas, nggih, itu memang benar. Saya sangat mencintai sekali semua kepada saudara-saudara saya, ya rakyat negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi mohon maaf kalau memang karena saya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Muhammad SAW, ya mestinya saya dalam sekali lebih mencintainya kepada itu, gitu. Terus semua saudara yang NKRI saya cinta. Mas, gini cerita Mas. Gimana? Madura itu Mas, temenan Mas, saya bareng-bareng dipersatukan. Kalau sudah bersatu, mau disatukan gimana maksudnya? Iya wis pokoknya rukun kabeh. Pertahanan terakhir berpikir iku guyon. Sumenep itu wonten pinten pulau? Iya, banyak. 120. Makanya sekarang masih Bung, apa namanya? Tokoh-tokoh Madura itu sekarang mencoba untuk bagaimana menyatukan Madura itu menjadi seperti provinsi. dulu lagi loh Mas. Jangan maksudnya walaupun buat jadi provinsi ya. Tapi kekuatan persatuannya itu dulu apa itu ada yang dulu ketuanya bapaknya Mas Imam itu. Oh, Besro. Kayak gitunya itu harus Ditekankan kembali. itu. Jadi ulama-ulama sepuh, jadi kita khusnudzon mawon, gitu. Itu disatukan kembali Mas. Karena mineral apapun di Indonesia, di dunia ini, nggih, mineral langka, mineral apapun itu ada di Madura Bos. Di Madura. Meneng-menengan kok ngarep omah sampean dikenekno iso jadi mineral sing gak karu-karuan. Iya. Mudah-mudahan ini bisa disadari oleh masyarakat Madura. Ternyata yang ngerti itu orang Gresik. Mboten ngerti, tapi Disadari, mudah-mudahan disadari. dari satu pulau yang kiri yang aja, nggih, itu kan bisa mengeluarkan udara, apa itu namanya, oksigen yang terbaik. Sekarang mungkin nomor 1, saya nggak percaya nomor 2. Kalau yang informasi nomor 2, Yang dulu kan nomor 2, Jordan nomor 1. Sekarang saya meyakini sama nomor 1. nomor 1. Giliang, Sumenep. 1 aja itu Mas. Yang lain kalau mau diteliti oleh ngapunten. Saya berharap yang meneliti adalah orang-orang Indonesia yang memang cinta tanah air, bukan dari luar itu. Itu akan ditemukan mineral-mineral langka yang sangat berharga, yang sampai hari ini mungkin belum mengerti apa kegunaannya. Iya. Karena baru 18-9% toh, bahwa mineral itu ini gunanya ini di dunia ini baru 18-20% lah. Artinya Mas Ipung dengan kata lain mendorong bahwa potensi kekayaan alam di Madura itu harus betul-betul diteliti dan dijaga. Orang sudah ditol. Dijaga, orang disedol. Ora usah. Dihapusi terus sampai luar wis, sampai asing dihapusi terus tenanan wis. Yang di sana ada yang hal yang unik lagi Mas Ipung. Apalagi yang perlu diceritakan pada yang lain. Sampun biasa-biasa nih Mas. Ah, gitu ya. Ya toh. Gimana? Sampai lihat burung saya nggih. Kalau orang mungkin mengira-ngira seorang Ipung suka burung, itu kan burungnya pasti aneh-aneh. Iya, Mas Ipung ini burung, ayam, ini unik-unik. Kan aneh-aneh, maksudnya mahal atau bekuri pena gitu Mas. Tidak ada. Semuanya itu saya beli burung ombyoan. Ombyoan. Iya, 10.000-an Bos. Oh iya. Sama juga falsafahnya. Kayak tadi itu. Oke, burungnya lek bekur ku cek ini oleh bagian barokah. Diajak ikut bertasbih juga gitu. Dia bertasbih. Tapi a priori sudah, karena sudah puluhan tahun atau ratusan tahun saya nggak tahu, tidak dianggap oleh kita. Ya, diabaikan. Ini Mas Ipung mengawali untuk bagaimana memperhatikan burung-burung dan burung-burung Nasionalis dan yang lain-lain ini. Nasionalis tapi Mas. Rumahnya ini penuh dengan unik-unik. Tapi nasionalis Mas. Nasionalis. Sing asli Indonesia. Asli Indonesia. Jadi semua tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini termasuk burung-burung itu asli Indonesia. Asli Indonesia. Ada Bangkok, ada istilah Bangkok ya toh, tak culno Bos. Oh gitu. Sampai segitunya. Nggih wong kula gak seneng wong bepuring gini. Kalau kata orang-orang
berkutut. Itulah yang enak karena kan dia tenang dan kalem. Padahal kita orang Indonesia nggak boleh begitu. Gitu ya. Harus ada semangat, Mas. Kalau itu, ada semangat. itu berarti kalau yang berbunyi itu berarti Indonesia itu ya. Nggih, sing jere wong-wong ngomongi iki gak enak. Karena apa? Karena mbekure gak tenang. Nafasnya gak panjang. Ya itu kan pembodohan kepada batinnya dan hoibiyah kita. Oke. Ini berarti urusan gue IBA ikut terus. Gak veto. Falsafahnya digali lah. Ya. Falsafahnya digali. Ini kalau mau menggali falsafah yang dijadikan pijakan oleh Mas Ipung ini luar biasa banyak. Bahkan nyaris tidak semua orang bisa mengerti dan memahami secara cepat ya. Saya pun juga harus berpikir keras untuk bagaimana memahami apa yang dimaksud oleh beliau. Mas Haliman karena nggak mau aja. Ya, tapi luar biasa. Kalau masuk ke rumahnya beliau ini penuh dengan keunikan, banyak pepohonan-pepohonan yang dulu. Gini, Mas. Ya. Ini unik apa ora? Lek sing tua pasti unik, Mas yo. Kita nggak pernah ngasih minyak wangi. Kalau makhluknya Mas Ipung, biasa-biasa saja. Cuma umurnya bahwa pohon-pohon ini sudah beratusan tahun dan sering sama orang itu dianggap berit, itu unik. Nah, jadi gini, unik lagi gini, ini kan tua. Coba ini Masnya ini suruh nyium itu. Coba yo. Ambune wangi ora? Ayo coba. Ya wangi. Oh, iya. Wangi. Artinya maksudnya tidak sesuatu yang menakutkan. Nah, artinya sing tuwa iki ambek beda, Mas. Apanya? Baunya. Khas aromanya beda. Masa orang yang bisa begitu itu memang orang Ora kabeh iso, ayo coba dicek ayo. Ayo sampai dicek. Ayo Mas Aliman. Ya toh? Loh, khas beda, Mas. Karena dia tua. Apa yang membedakan itu umur? Apa memang dari mana? Enggak. Saya nggak tahu gitu. Saya orang cerita sing aneh-aneh klenik gitu. Coba. Yang ini. Ini pemirsa. Ini agak semua ameng. Bahasa Maduranya. Ada agak apa namanya? Baunya agak sedikit harum, cuma tidak harum namanya. Cuma apa ya di antara harum dan ameng. Bener ya? Emang bukan minyak wangi kok. Ya. Nah, tapi ini semen cium yang muda-muda. Nah, ini Realita ini. karena ini yang tua 800 tahun. Ini yang muda tak coba apa bedanya? Podo apa ora gitu loh Mas. Gitu. Ayo iki gak ngomong klenik lho ya. Bukan klenik ini. Iya, beda. Ya monggo. Cuma ini kayaknya nggak berbau, Mas Ipung. Nggih pohon segar biasa lah. Iya, kalau ini bau bener, bau. Cuma baunya bukan harum, tapi kalau bahasa Madura itu ameng. Ameng itu ya antara harum dan tidak harum. Ini nggak ada baunya nih. Betul tapi kayak pohon biasa. Nggak ada. Nah, saya bedakan lagi. Oke, bedakan lagi dengan yang itu yang saya katakan tadi itu. Wih, sok yang ganteng, gagah itu. Sok ganteng deh. Oh, saya ganteng. Kawannya marak deh, gue mending. Nah, kan sudah sealiran. Oh ya, aliran Lemuria. Artinya sama Atlantis meskipun oleh Cak Ibrahim. Meskipun takut sedikit kan harus diberanikan karena sudah sealiran. Kok saja kok masih takut piye to Ya, Saya tuh justru dulu waktu memang orang yang mengatakan bahwa tempat itu adalah berit, tempat itu justru sama saya tuh ditumbangin. Wih, betul. Dulu Mas Baru. Harus begitu. Artinya ini ambil di desa Wantilan namanya di Gresik sini, Mas. Muntilan. Wantilan. Yang mana ini? Boten ini. Oh, yang itu. Lah di situ masyarakatnya ngapunten karena dia ini dihubung-hubungkan dengan tahayul adalah bajul putih gitu loh, Mas. Penunggunya. Betul, kan di situ kan dulu ada bajul putih terkenal gitu kan, Mas. Di Wantilan ini. Wantilan zaman dulu lah. Ini ada bajul putih gitu. Jadi orang sana Beda lagi nih. Jadi orang sana memelihara yang putih-putih nggak berani, berpakaian yang putih nggak berani. Lah ya sirik toh. Akibatnya begitu ya. Padahal itu apa kan kubur-kubur. Ayo. salah satu bukti bahwa Mas Ipung ini unik. Kalau urusan tahayul, urusan yang macamnya nggak ada tahayul. Sudah lepas, sudah. Ada tahayul ya toh. Apa di atas itu, di atas. Enggak. Ini tetap saudara kita pohon, nggih. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang punya nyawa, ya toh, yang punya daun dan bertasbih. Gagah Mas Ipung. Bener gagah Mas. Tapi
orang yang bisa menyimpulkan bahwa ini gagah, bukan angkrengnya. Ojo angkrek, gagah. Angker. Itu ya orang-orang seperti yang beraliran seperti Mas Ipung. Betul, dilihat mawon kan penting Mas. Ini 3. Ini 3 trisula ataupun saya tafaul, ini kayak lafaz Allah, alif cilik rek lho Mas. Iya benar. Ini haknya yang ini ya, yang enak ya. Polai juga kan? Polai. Mengapa polai? Poleh. Kalau bahasa Jawa kan poleh, Mas. Poleh. Iya, jadi aku nggak sama ngapunten. Berasih kalong titik poleh menebek mana. Oh, kepolian. Oh iya kepolian. Iya. Oh itu. Kalau bahasa saya kalau bahasa Cinanya pola. Fulai. Fulai itu datanglah keberkahan. Ya, datanglah keberkahan terus. Oh itu itu. Tapi falsafah yang dalamnya bukan itu yang tadi saya katakan. Benar-benar saya ingin sajarah di Indonesia itu mau berbagi barokah. Ya. Berbagi barokah, berbagi cerita, berbagi. Ini kan tagih terus, Mas. Yang bisa bercerita dengan sajarah-sajarah angker ini kan Mas Ipung aja. Mboten angker. Jadi ayo sing angker kali mboten. Sampeyan kan ngomong angker tau nggih. Jadi mereka ini kan nanti akhirnya memang angker sajarah kan berbagi cerita kepada temannya di sana. Wih, ya ora masalah. Ndok ono wong gendeng sing wis entai awak dhewe. Jadi ayo tasbih awak dhewe yo sumpah karena Allah, tapi ayo bagi ambek menungso nang kene. Loh, itu besar. Ternyata ada ajakan tauhidnya ini. Kalau pohon ini masih di sana, masih diangkrengkan sama orang secara tidak sadar dia musyrik. Maka diambil dibawa ke rumahnya Mas Ipung. Egois itu, egois. Agar tidak ada lagi. Padahal ini ternyata egoisan itu, keegoisan. Luar biasa. Sampeyan kira-kira ngirong-ngirong gowong ini gak sora ayo. Lek wong iya Mas. Ora cinta aduh kira-kira piye ya. Artinya kalau bukan Mas Ipung nggak bakalan susah-susah ngapain bawa ini dari luar. Serius ini? Ayo. Ini dibawa pakai truk gak muat. Ini pakai apa buat ke sini kan gitu. Trailer besar. Dibela-belain gitu loh Mas. Trailer besar. Kalau bukan Mas Ipung, kalau nggak cinta. Enggak, siapa duanya lagi? Selain Mas Ipung yang begini nih siapa? Saya belum tahu. Indonesia. Belum tahu iya, loh. hanya Mas Ipung. Makanya Mas Ipung bagian orang terunik di Indonesia. Aduh, ini masuk muri ini. Masuk muri. Padahal yang mensupport semua ini adalah teman-teman dari Madura. Tretan dari Madura loh. Ada Mas Wawan, itu Sayyid Tulap katanya. Gustu nih panggoleani pohon-pohon pola itu Sayyid Tulap. Ini istilahnya Mas Ipung. Bagian sing golek aneh-aneh deh, Mas. Oke, pemirsa, kita break dulu. Nih. Kita break dulu ya. Nanti lanjut lagi. Sesi terakhir. Jadi ngoten tergantung awalnya. Saya nggak percaya seterusnya yang ngono terus. Sama main ketanin tok. Wis Dulu yang karena saya dengarnya itu dulu gitu. Saya tidak pernah berani untuk ngombe atau mangan opo ae sing aku gak mau ngontrol, Mas. Yang cuma kebepel tempel lagi di ada. Yang gambar sekarang. Pemirsa, sudah sampai ke ujung pertemuan saya dengan Mas Ipung. Gus Ipung. Gus. Jadi Ipung. beda huruf depan aja. G dan D. Banyak yang sudah diceritakan keunikannya dan segala macamnya, dan sebagian juga dijelaskan meskipun banyak orang yang tidak paham dan tidak mengerti, tapi jangan lupa saksikan dan mudah-mudahan ada nilai yang bisa kita ambil. Mas Ipung, sebelum kita selesai, barangkali ada hal yang mau disampaikan kepada masyarakat, mudah-mudahan channel ini bisa nyampe kepada siapa yang diinginkan oleh Mas Ipung. Besar harapan kita semua, kita sesama umatnya Rasulullah SAW bisa saling husnudzon, yang sering saya katakan kepada siapapun dan dimanapun, bisa saling husnudzon. Setelah kita berbaik sangka selalu, terus kita ahsan lebih baik kepada saudara kita yang lain, terus mencintai. Jadi I love you Tretan Madura, gitu kan? Stanten Tretan Madura, I love you lillahi ta'ala. Saling mencintai dengan belajar sungguh-sungguh. Dan satu lagi, saya kepingin saudara-saudara saya di Madura bukan bangga diri, tapi menyadari betul bahwa fungsi Pulau Madura itu adalah sangat berarti sekali dan sangat besar fungsi dan maknanya bagi kita, mohon maaf, rakyat negara kesatuan Republik Indonesia, dan khususnya
yang seiman dengan kami. Jadi kami juga terima kasih sekali. Semoga dengan semua selalu dalam barokah manfaat Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, 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 amin. Pemirsa, begitu nasihat yang disampaikan oleh beliau, meskipun beliau bukan orang Madura, hidup di Madura semacamnya, ternyata beliau menyimpulkan bahwa Madura adalah menjadi benteng dari bangsa Indonesia. Maka Madura harus betul-betul menyadari tentang masalah potensi itu, dan himbauan dari beliau dan nasihat dari beliau, kita sebagai masyarakat Madura harus betul-betul menyadari tentang masalah itu, karena orang di luar Madura justru sangat menginginkan bahwa Madura itu harus utuh, harus kuat, karena Madura menjadi benteng. Salah satu kesimpulan menurut tafsir bebas saya begitu, mudah-mudahan tidak salah. Mas Ipung ya, mudah-mudahan tidak salah begitu. Sangat Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat terhadap masyarakat yang menjangkau channel ini. Jangan lupa subscribe, karena tadi bilang subscribe. Sebelumnya saya tidak pernah bilang begitu. Jangan lupa di subscribe dan disaksikan, simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.